Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk teman-teman viewer dan teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya teman-teman. Hari ini saya akan berbicara atau sharing. Kalau membahas itu enggak lah, sharing aja gitu. Tentang esoteri keris. Esoteri adalah semacam ilmu atau pemusatan perhatian terhadap apa yang tidak tampak dari luar pada sebilah keris. Esoteri keris antara lain membicarakan soal tuah atau pengaruh atau manfaat atau daya magis. Ya semacam itulah. Terlepas dari soal percaya atau tidak, terlepas dari benar atau salah, maka esoteri keris merupakan salah satu dari banyak cabang budaya perkerisan. Dia selalu dibicarakan orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Bukan hanya di kalangan masyarakat pecinta keris, tetapi juga di negara lain, termasuk negara-negara barat. Biasanya selain dibicarakan dari sudut budaya, esoteri keris juga sering dibahas dari sudut pandang agama. Pembicaraan soal esoteri keris hampir selalu berkaitan dengan soal tuah atau kesaktian keris. Karena soal tuah itu amat erat kaitannya dengan pengalaman pribadi seseorang, sikap spiritual seseorang. Maka soal esoteri itu sesungguhnya tidak untuk diperdebatkan. Doa adalah harapan. Menurut saya ada juga doa yang dititipkan. Ya, misalnya keris ini. Atau kalau contoh sederhananya adalah ketika mengikuti sebuah perkumpulan, mengikuti sebuah majelis pengajian. Itu kadang ada yang membawa air putih, kemudian dibuka tutupnya dengan harapan dari hasil doa berjamaah itu energinya bisa merasuk ke dalam air mineral yang tadinya kita bawa dari rumah. Untuk selanjutnya kita bawa pulang dan diminum dengan harapan ada sebuah keselamatan, kesehatan, tolak bala atau sebagainya. Mirip-mirip seperti itulah. Jadi sebuah keris itu ada pamarwasputa. Harapannya ya pemiliknya nanti bisa memiliki rezeki yang melimpah atau kemakmuran dalam hal pangan misalkan. Pamor ngulit semongko, diharapkan pemiliknya nanti bisa familiar terhadap tetangganya, saudaranya atau warga sekitar begitu, mudah bergaul. Tetapi ada juga pamor-pamor keris yang bersifat tolak bala. Kemarin ada yang bertanya, "Mas, ada nggak sebuah keris yang bikin orang kaya? Kalau ada saya mau beli." Yo, nggak ada toh mas. Kalau mau kaya ya kerja. Seperti misalnya sebuah doa, ada nggak sih doa yang bikin kita kaya? Misalkan ada doa yang bikin seseorang kaya ya cukup dengan berdoa itu semua orang akan kaya. Begitu ya. Tetap harus bekerja, begitu loh. Kita berdoa ingin kaya ya tetap bekerja. Kemudian ilustrasi selanjutnya adalah ada 10 orang itu dalam sebuah kelompok menggaungkan doa yang sama, meminta keselamatan yang sama, tapi ternyata kok hasilnya bisa berbeda. Ternyata pulang ada yang keseleo ya toh, atau bagaimana. Besoknya kok ada yang
bagaimana begitu. Padahal doanya kemarin sama kan begitu. Kemudian ada yang minta rezeki, doanya sama dalam satu kelompok itu, 10 orang itu dalam majelis itu doanya sama. Kok ternyata rezekinya berbeda-beda. Setelah sampai rumah besoknya si A malah berhutang. Begitu ya. Ada lagi yang bertanya, Mas ada nggak keris yang ampuh atau yang sakti? Saya kembali bertanya, kamu bisa menggunakan atau tidak? Keris itu ibarat sepeda motor teman-teman. Ibaratnya begini, kamu punya keris, kamu punya sepeda motor. Kamu sudah punya keris, sudah punya sepeda motor. Kamu dikasih kuncinya sepeda motor itu. Kamu dikasih tahu caranya atau jawabnya atau mantranya atau doanya pada keris itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kamu sudah punya sepeda motor, sudah punya kuncinya, bisa nggak kamu mengendarainya? Bisa nggak kamu menggunakannya? Begitu. Demikian juga dengan keris pusaka. Kamu sudah punya kerisnya, kamu sudah punya jawabnya, punya doanya, atau punya mantranya. Tapi bisa nggak kamu menggunakannya? Begitu teman-teman. Perbincangan mengenai esoteri pada hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kapan-kapan kita sambung lagi lebih dalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar untuk saya jawab pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Om Santi Santi Om.